Yuk subscribe yuk. Oke, balik lagi ke acara Kautis kita hari ini. Masih ngobrol-ngobrol dengan Mas Erik tentang industri perfilman Indonesia. Nah, lanjut nih, kita tadi bicara tentang rasa Indonesia ya. Iya. Kalau melihat sekarang film Korea yang booming, kalau memang tadi hipotesisnya adalah katarsis ini memberi pengaruh yang luar biasa pada kepopuleran. Kalau Korea bikin film itu laku hampir global. Yeah. Berarti yang disuarakan apakah katarsis global? Yeah. Ada nggak sih yang dimaksud katarsis global gitu? Kalau saya lihatnya begini ya, kalau kita lihat misalnya secara kan orangnya Korea sebelumnya kan dia punya, artinya dia under ya, dia merasa ya yang terbelakang lah dibandingin Jepang, ya kan, dia punya memori. Istilah apa memori? Kamu diajarin? Memori kolektif? Ya memori. Saya ada memori kolektif seperti itu. Nah, memori ini kan istilah disimpan di bawah sadar lah ya. Betul. Memori ini. Mereka pokoknya harus menang gitu, nggak mau kalah dengan negara ini gitu. Sehingga dia menjadi pendorong ya under conscious ini, dia menjadi satu pendorong, dan menjadi satu katarsis yang dimiliki oleh semua orang Korea. Ya, motivasi terselubung lah ya. Motivasi untuk nggak mau nih dikalahkan oleh sebangsa ini. Okay. Karena kalau kita lihat ya kan, mereka berusaha pada saat film Korea sekarang ini, wajah mereka kan bisa kita lihat sangat berbeda dengan Jepang misalnya. Betul. Postur badan juga. Postur badan semuanya, bentuknya tuh dibikin beda, dan caranya beda seperti itu ya kan. Baik yang bilang melalui operasi plastik, dan operasi plastik ini menjadi sangat populer ya kan di Korea gitu. Nah, jadi ini tadi si memori kolektif ini, si unconscious ini berusaha nih untuk dipahami dulu nih secara nasional dia ini apa gitu. Terus berusaha untuk dicari caranya juga, bentuk filmnya, representasinya gimana nih, bentuk perlawanannya. Luar biasa bahasa Bapak. Berat sekali Pak. Karena dosen saya ngajar gitu. Representasi. Ibu profesor ya? Ya. Ada representasi. Ya, kalau dulu saya tafsir. Wah. Iya, sama itu bilang jangan, bukan tafsir dong. Betul, salah. Ya, representasi ya. Jadi ini menjadi dicari nih si katarsis ini, si unconscious ini bisa direpresentasikan kemana? Ternyata bentuk. Ya kan, bentuk harus dilawan. Jangan masa kita harus ngikutin bentuk yang kan ya boleh dibilang orang Korea kan kurang nice kalau dilihat di kamera kan sebenarnya. Betul. Ya dibandingin Jepang, ya kan. Tapi Jepang dengan dengan pakaiannya, terus dengan desain pakaian dan sebagainya itu kan menjadi menarik. Nah, mereka membuat bentuk baru untuk melawan ini sebenarnya. Nah, tapi ini kan nggak akan mungkin terwujud, ya kan, cita-cita mengangkat katarsis bersama, katarsis nasional, global, ya kan? Nasional dong. Ya kan, si katarsis nasional ini kan harus ini kan besar ya, masalah nasional nih, masalah budaya nasional kan. Nah, maka ya peran pemerintah kan muncul, harus ada di situ. Harus ada yang melegitimasi ya. Bentuknya kayak gimana? Iya, gerakan ini harus menjadi gerakan nasional gitu. Harus menjadi satu ya ada pelindungnya gitu kan. Vital sekali berarti peran pemerintah ya. Peran pemerintah vital untuk ini kan kebudayaan. Ya, jadi jangan main dengan kebudayaan ya. Baik Pak. Kalau kita mau ini budaya ini harus ini ya. Nah, jadi kan pemerintah masuk membuat satu regulasi, membantu misalnya ya ada workshop, ada selain regulasi juga SDM-nya tuh ditata, dilatih
ya kan. Bahkan yang terdengar bahwa misalnya pemain-pemain Korea tuh mereka masuk ini camp karantina, betul. Mereka dilatih, semuanya tuh seperti itu. Tujuannya kenapa? Supaya si katarsis ini bisa direpresentasikan dalam bentuk-bentuk gitu kan. Bentuknya sama gitu. Dalam bentuk yang memang inilah Korea. Pada saat orang melihat film Korea, ini Korea. Pada saat orang melihat musik Korea, ini Korea gitu, gayanya semuanya. Nah, ini kan pekerjaan yang besar dan awal mulanya adalah memahami apa sih yang menjadi unconscious gitu dari kita. Nah, yang saya lihat ini menurut saya ya, mungkin orang Indonesia masih belum ke arah situ ya. Masih mencari dengan melihat fisik. Fisik dari luar. Ya, dengan mencari fisiknya apa sih gitu. Padahal kan kalau menurut saya kita harus kembali ke teori siapa yang psikoanalisa itu yang terlibat ini Om Freud mungkin Freud. Ya lebih kita meneliti Freud gitu kan. Bagaimana si unconscious ini bisa di-delivery, ya kan, bisa diartikulasikan, betul. Ya kan, dengan baik. Nah, artikulasinya ini apa? Ya, ke dalam bentuk-bentuk tadi. Terus ada peran pemerintah juga yang mengkoordinasi gerakannya gitu ya. Dan iya, ini harus menjadi satu gerakan nasional yang memang peran pemerintah sangat vital melalui regulasi. Nah, tapi sekarang saya lihat sih udah mulai menarik. Udah bagus ya. Ya, karena kan sudah ada standar kompetensi seperti itu. Oh, standar kompetensi perfilman nih digenjot nih sekarang nih. Ya, ini lagi disertifikasi. Ada sertifikasinya juga. Ada. Kayaknya kita harus bikin episode khusus untuk sertifikasi. Oh ya. Kayaknya Bapak punya unek-unek tersendiri masalah sertifikasi. Begitu ya. Kalau saya sejenis cenayang, Pak. Saya kuliah di Gunung Lawu itu lama, Pak. Oh, S3 kamu di situ ya. Aku mau. Jangan sembarangan nanti promotor saya marah. Ya, maaf ya Pak promotor, Bu Kopro. Terakhir deh dari sesi ini, saya pengen nanya. Saya pernah dengar tuh, katanya untuk yang memproduksi film, itu tidak semenjanjikan atau tidak semenguntungkan produksi sinetron atau entertain lain di televisi. Kenapa sih masih ada yang mau bikin film? Gini, kalau film itu, kalau menurut saya pribadi itu masuk film kan, hobi. Ya hobi ya, lebih ke arah hobi sih. Itu bagaimana mengartikulasikan diri. berat. Masalah ya ngerti gini, memang film itu kan produksi industri ya. Terus di situ ada uang menjadi penting lah. Terus apalagi kita ada investor itu juga menjadi penting karena kan harus dibalikin kan ke investor gitu, harus ada untung ya kan. Nah, hanya yang saat ini ya, kalau kita mengharapkan dari film Indonesia, film bioskop, itu karena kan cuma sekali ya, terus masa tayangnya terbatas gitu. Meskipun untuk BEP tuh bisa 25 tahun tetap bisa BEP. Semua film yang ditayang di Indonesia, semua film yang dibuat, film lebar itu BEP-nya bisa. Bisa. Meskipun nggak dalam waktu 1 tahun, tapi bisa 50 tahun. Ya kan, artinya itu akan balik modal, tapi pelan-pelan. Iya, pelan. Dan ini tergantung dari itu tadi ya. Jumlah tayang. Iya. Dan kalau misalnya si produser yang ada masalah dengan itu ya, bagi dia ya oke aja bikin film seperti itu. Sedangkan kan kalau untuk yang kita bikin sinetron itu kan lebih cepat ya perputarannya. Betul. Ya. Nah, untuk yang bisnismen, untuk yang ini ya pasti kan lebih seneng dengan sinetron yang perputarannya cepat. Perputaran uangnya cepat. Rating bagus, lanjut. Kalau enggak, udah dulu ganti lagi. Iya, kan selalu seperti itu kan. Tuntutan pasar. Jadi pasar maunya apa, ininya apa gitu kan. Pernah juga di sinetron? Oh ya, pernah. Selalu gitu. Banyak duitnya? Ya, gimana ya? Saya bisa kuliah ini. Nah, sekarang kenapa jadi masuk ke dunia memang kuliahnya film ya? Sekarang dosen film. Memang kuliah film, terus juga. Film. Artinya gini, kalau saya lihat misalnya, sekarang ini tantangannya justru bukan mendapatkan uang ya. Uang itu mungkin akan mengikuti gitu kan. Tapi Bapak seniman sekali ininya, iya, prinsip hidupnya. Oh iya dong. Idealis banget, idealis. Ya.
Makanya cari tempat kerja yang bisa uang bulanan itu ada. Jadi kita bisa seniman dikit. Enggak deh. Setuju, betul Pak, setuju. Iya. Salah satunya jadi dosen. Iya gitu. Jadi dosen kan dapat bulanan. Gitu ya. Tapi waktunya masih ada beberapa yang kosong untuk. Maksudnya sih pengabdian mengajar. Biar nggak dimarahin sama kampusnya. Oke. Itu ya. Jadi gini. Yang soal apa namanya? Uang. Ya si uang tadi. Memang kalau film itu kan jangka waktunya tuh agak ribet ya. Jadi memang harus orang-orang yang nggak terlalu bermasalah dengan hal tersebut. Oke. Gitu. Orang-orang yang punya banyak duit dan dingin, duit nganggur lah ya. Ya ada uang, terus mereka tahu cara ininya. Karena kan bukan satu film harus untung, tapi mungkin ada hitungannya 10:1. Kalau Hollywood tuh selalu 10:1. 10 film diproduksi, mungkin 1 booming, itu pasti untung buat semuanya. Ya. Jadi memang hitungannya ya kayak bisnis yang lain juga ya. Bikin sekian puluh bisnis, lalu kalau ada satu yang booming, mungkin satu biarin aja, sisanya nutup, mati juga. akan nutup atau yang lain. Atau nutup operasional yang lain. Ya, dia bisa nutup yang lain. Itu kan Hollywood seperti itu. Dan untuk yang artinya para produser yang sudah malang melintang cukup lama di film Indonesia memahami itu gitu. Nggak mungkin satu judul langsung gitu kan. Dan biasanya juga mereka nggak artinya gini, itu memang hobi karena bisnis utama mereka itu bukan di film. Yang saya tahu ya. Jadi ada yang properti, ada yang perkebunan, ada yang tambang gitu. Jadi itu bisnis utama. Ini cuma hobi. Yang si pemodal itu ya? Enggak, si produsernya. Ya. Sama seperti kalau pemodal kan beda. Artis yang kaya gitu. Terus bikin film buat anaknya atau buat istrinya gitu ya. Siapa ya? Yang itu. Itu kan itu kan hobi kan berarti kan? Hobi aja dia bikin. Enggak tahu ya, mesti tanya tuh. Iya. Karena katanya nggak laku filmnya. Karena kalau yang film, misalnya ya yang berapa produser yang deket, yang nggak deket sih ya, saya sering kerja sama, yang saya perhatikan itu ya, memang hobi. Memang dia bilang, aku hobi bikin film gitu. Makanya misalnya ada yang produser yang nanti pada saat editingnya dia lebih suka nungguin editing, dia lebih suka terlibat banyak di editing karena memang hobi. Jadi memang kepuasan batinnya lebih besar daripada kepuasan batin. Kepuasan cuannya. Tapi memang karena itu tadi tetap dia ada hitungannya. Tapi kan kita nggak mungkin dia cerita ke kita kan. Betul. Tapi tetap maksudnya tetap cukup kan untuk hidup. Cukup. Sangat cukup. Buktinya sampai sekarang kan. Iya, tapi maksudnya jadi kalau kenapa nggak sebesar Hollywood duitnya gitu? Atau misalkan sebesar karena ini di kita itu masih yang tradisional dalam pengolahan production house. Misalnya ya berapa produser gitu kan? Kalau kita ini kan dia bilang kamu lahir tahun berapa gitu? Saya dari tahun 65 udah bikin film ya. Terus kita kan karena memang pengalamannya kan memang udah luas gitu. Artinya dia punya kiat sendiri yang untuk perusahaannya dia, gitu. Dan bagi dia itulah cara untuk dia survive. Artinya memang masih ada yang tradisional seperti itu. Banyak yang begitu. Banyak di Indonesia masih banyak yang tradisional. Apa ngeritik ya itu ya? Kenapa? Enggak. Ya kan tadi pertama bilang harus upgrade ilmunya. Kan ini produser. Produser. Kalau sineas ya harus upgrade ilmu gitu kan. Produser mah bebas. Tapi kalau produser kan dia yang punya uang. Iya. Power kan ada di dia. Mau bangkrut juga suka-suka dia ya. Mau gagal juga suka dia. Ya artinya dia sih nggak mau bangkrut. Ya dia pengen survive. Jangan bilang produser bangkrut lah. Ntar aku kerja sama siapa? Jangan dong ya. Pak produser ya jangan dong. Kita harus mendukung para produser kita, mendoakan supaya ya kan, sehat sukses, terus. Ya kan produksinya. Gitu. Mungkin jadi nanti kalau menarik seperti ini, saya setelah lulus kuliah mau ikut dunia perfilman aja lah Pak. Ya kan udah pernah saya tawarin, bilang. Betul. Bapak nawarin saya tapi saya terlalu sibuk apa? Kan pernah diajak beraktualisasi. Dia perfilman. Oke, ya sekarang memang saya sibuknya di dunia teater Pak. Jadi masih namanya anak muda Pak, kan beda dengan Bapak. Kami mah anak muda.
Kalau kami tanya, emang Dirga Takut ada duitnya sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada banget asli, Pak. Itu betulan seni yang rakyat betul. Dan gara-gara dunia sekarang digital, Pak. Yang pertunjukan konvensional begitu mati banget, Pak. Ya, sedih. Ya harus dicari ya. Artinya caranya. Film juga kan gitu juga kan, yang punya ruang khusus, yang ruangnya terbatas gitu, terbatas secara ruang dan gerak gitu kan, dibandingin dengan yang tak terbatas ini kan menjadi ini juga ya. Soalnya ini menjadi saingan. Kamu saya sih enggak ya? Karena belum ketemu aja. Belum ketemu ininya. Belum ketemu bentuknya. Iya. Kalau yang ini kan ini sedang nih, yang ruang tak terbatas ini kan sedang. Betul. Mereka sedang mulai merumuskan. Kami tuh begini gitu. Jadi produk yang masuk ke kami tuh yang seperti ini gitu. Ada tuntutannya. Juga. Dan penonton kami tuh akan seperti ini. Yang mungkin jelek sedikit langsung diganti. Kejam gitu kan artinya. Terus tapi di saat yang sama dia luas cakupannya gitu. Nah, sehingga itu tadi sineas kalau mau survive dalam kondisi yang sekarang ini, dia harus mengupgrade ilmunya. Nggak bisa stay gitu. Harus terus mengupgrade. Karena itu tadi semakin luas nih. Ya. Semakin nggak terbatas, tapi semakin tersaring orang-orang yang bisa ke sini. Karena memerlukan kompetensi yang luar biasa. Iya, kompetensinya nggak jelas siapa. Oke. Misalnya kantor OTT yang berkantor di New York misalnya atau di Hollywood, dia bisa membeli film dari Afrika yang kita nggak tahu siapa misalnya kan. Dari Cimahi. Iya, dari Cimahi. Itu bisa. Gitu tiba-tiba ada gitu karena itu tadi mereka nggak lihat. Yang penting cerita ini cocok dengan mereka, terus ada rekomendasi dari orang-orang tertentu. Berarti jadi semakin pesan-pesannya saingannya semakin ketat. Pesan-pesannya bagi teman-teman di Cimahi dan Ranca Ekek dan sekitarnya, kalau punya film bagus, coba jual ke Hollywood. Bener gitu ya? Ya, atau ke Warner Bros, atau ke Disney, atau ke Netflix. Pokoknya cari jalur. Lihat pola mereka ya. Lihat pola mereka. Kita siap bersaing di dunia internasional. Ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biar Bapak ini dapat kerjaan terus. Apa ini? Terus kuliahku gimana? Nah itu dia makanya. Aduh. Udah itu kejar-kejar nih. Kepada Bapak promotor silahkan langsung kejar-kejar di WhatsApp Mas Erik. Maaf ya Bapak, maaf ya Ibu. Oke. Terima kasih Mas Erik sudah datang ke acara kami. Terima kasih Nanti juga. Kami akan diskusi lebih banyak lagi tentang tema-tema yang lain. Pokoknya kita terus mengedukasi masyarakat betapa pentingnya inilah gaya pembelajaran masa kini ya. Gitu ya. Bukan di kampus doang. Ya. Begitu teman-teman. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap saksikan Kautis dan dukung. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga kalau ada komen yang positif, tolong. Dan share. Betul. Tolong bantu share biar jaringnya lebih banyak. Untuk mahasiswa Mas Erik yang mungkin dipaksa menonton video ini, tolong like dan subscribe juga karena mahasiswa saya juga nongkrong. Nanti mungkin bisa hubungan interkampus antar. Di kolom komen minta akun IG gitu. Jadi Tinder gini. Aduh, kacau. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Kautis selanjutnya. Bye bye. Bye bye.